Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan silabus yang sudah diedarkan, pada pertemuan keempat ini kita akan membahas materi tentang konsep dasar ilmu politik, yang dimana terdiri dari sub pokok bahasan ada tiga, teori politik, masyarakat, dan kekuasaan. Istilah teori politik memiliki beragam makna. Ia bisa didefinisikan seperangkat hipotesis mengenai proses atau institusi pemerintahan, atau ia juga bisa merujuk pada prinsip-prinsip dan norma-norma moral yang mengontrol perilaku politik. Ada pendapat lainnya juga bahwa teori politik biasa didefinisikan sebagai refleksi sistematis terhadap sifat dan tujuan pemerintahan. Nah, teori politik menurut beberapa para ahli merupakan aktivitas intelektual yang telah ada sejak lama sebetulnya. Nah, setidaknya sejak masa Yunani kuno. Nah, ini juga dipaparkan dalam karya klasiknya Plato yang berjudul Republik. Ada juga karyanya John Stuart Mill, Consideration on Representative Government. Kemudian Thomas Payenkin juga dalam The Study of Political Theory membagi tiga kelompok dalam teori politik. Pertama, political entities yang berwujud pelaku-pelaku dalam hubungan politik, misalnya negara. Kedua, konsep tentang hubungan di antara pelaku. Ketiga, konsep mengenai peranata-peranata politik seperti badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, adapun tujuan mempelajari teori politik yang pertama adalah mengeksplorasi fenomena-fenomena politik melalui analisis dalam konteks pengalaman manusia. Kedua, membantu pemeliharaan suatu warisan budaya. Ketiga, fakta bahwa teori menganalisis dan mengevaluasi baik argumen-argumen teoritis maupun fenomena-fenomena politik. Dan yang terakhir, membentuk cara pandang terhadap politik dan memberikan wawasan ke dalam masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh kehidupan politik. Nah, teori-teori politik menurut Merriam Budiarjo ini ada tiga. Yang pertama, filsafat politik. Filsafat politik ini adalah mencari penjelasan yang berdasarkan kepada rasio atau akal. Ia melihat jelas antara sifat dan hakikat dari alam semesta dengan sifat dan hakikat dari kehidupan politik di dunia fana. Pokok pikiran dari filsafat politik adalah bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta seperti metafisik dan epistemologi harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum persoalan politik yang kita alami sehari-hari. Kemudian yang kedua, teori politik sistematis. Nah, teori politik ini tidak memajukan suatu pandangan tersendiri mengenai metafisik dan epistemologi, tetapi mendasarkan diri atas pandangan-pandangan yang sudah lazim diterima pada masa itu. Kemudian ada ideologi politik. Nah, ideologi politik ini himpunan nilai-nilai, ide, norma, kepercayaan dari seseorang atau kelompok untuk menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problem politik yang dihadapinya. Nah, ada contoh dari beberapa ideologi politik. Ada demokrasi, kemudian Marxisme, Leninisme, liberalisme, dan fasisme. Kalau tadi menurut Merriam Budiarjo itu ada tiga, maka menurut Muhtar Habudin ini ada 9. Yang pertama ada administrasi publik, kemudian administrasi kebijakan publik, pilihan rasional, hubungan internasional, sosiologi politik, sejarah politik, lembaga politik, kemudian politik perbandingan, dan teori-teori kenegaraan. Nah, kalau misalkan Miriam Budiarjo ini berdasarkan tatanan masyarakat yang ada pada saat itu. Sementara teori-teori politik menurut Mohtar Habudin nampaknya melihat kondisi sosial, budaya, politik yang terjadi pada masa kontemporer. Kita beralih ke masyarakat. Dan dalam bukunya yang berjudul The Study of Man, Ralph Linton mengemukakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batasan-batasan tertentu.
Kemudian menurut Emil Durkheim, pengertian masyarakat adalah suatu kenyataan objektif dari individu-individu yang merupakan anggotanya. Nah, banyak sekali definisi-definisi dari masyarakat menurut para ahli, Emil Durkheim, Karl Marx, kemudian ada juga Max Weber, Selo Sumarjan, dan Talcott Parsons. Nah, ini menurut Sujono Sukanto, masyarakat pada umumnya memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, manusia yang hidup bersama, sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang. Kemudian bercampur atau bergaul dalam jangka waktu yang cukup lama. Berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusia baru sebagai akibat dari hidup bersama. Timbul sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur hubungan antar manusia. Kemudian yang ketiga, sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan. Yang terakhir merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terkait atau terikat sama lain. Nah, ciri-ciri masyarakat merupakan eh, pengelompokan individu. Kemudian adanya interaksi antara individu-individu anggota masyarakat, adanya aturan-aturan yang mengatur perilaku anggota masyarakat, individu-individu sebagai suatu kesatuan mendukung, mengembangkan, dan meneruskan kebudayaan. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari masyarakat. Artinya, dia terdiri dari berbagai anggota individu masyarakat. Ketika individu-individu itu kemudian berkelompok, maka disitulah ciri umum dari masyarakat. Nah, di dalamnya terdapat aturan-aturan, kemudian ada yang saling mendukung, ada yang saling mengembangkan untuk meneruskan kebudayaan. Nah, kemudian asosiasi merupakan masyarakat, kelompok masyarakat, salah satu bentuk masyarakat di mana ia sebagai bentuk pembatasan terhadap ruang gerak manusia. Nah, kalau kemudian manusia dibiarkan secara bebas untuk mengatur hidupnya, untuk mencapai keinginannya, maka ini akan timbul pertentangan di antara manusia itu sendiri. Antar individu ini akan saling bermusuhan, bertentangan, karena adanya hasrat untuk memiliki sesuatu. Misalnya untuk memiliki sebidang tanah. Kalau tidak diatur dalam undang-undang atau dalam aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat tertentu, maka orang akan saling berebut untuk mendapatkan tanah. Bahkan mereka rela saling bunuh untuk mencapai tujuan tersebut. Makanya dibuatlah suatu asosiasi untuk membatasi ruang gerak manusia ini. Nah, asosiasi ini apa saja? Dalam skala yang lebih kecil dan sederhana, ini adalah keluarga. Kemudian dalam skala yang lebih besar ada agama, kemudian perkuliahan dan pekerjaan juga merupakan sebuah asosiasi. Dalam keluarga pasti ada aturan, aturan-aturan sendiri yang mengikat manusia dan masyarakatnya, apalagi dalam hal agama. Kalau kemudian agama tidak mengatur, maka semua tindakan manusia akan kacau balau. Nah, asosiasi paling penting dalam ruang lingkup masyarakat yang menciptakan kebersatuan dari setiap elemen-elemen masyarakat, entah itu dari suku, etnis, agama, dan seterusnya, adalah negara. Negara lah yang menjadi payung dari kesemuanya. Ketika agama A dengan agama B kemudian tidak memiliki satu visi, dalam artian memiliki perbedaan dalam sisi-sisi tertentu, maka negara menjadi payung untuk menyatukan eh, semuanya. Jadi ketika adanya suatu perselisihan, maka akan ditetapkan oleh aturan-aturan yang dibuat negara sehingga kehidupan manusia dalam kaitannya dengan masyarakat ini menjadi lebih teratur. Nah, itu terkait dengan masyarakat. Kemudian kita bicara masalah kekuasaan. Menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Ketika Budi misalnya memiliki kekuasaan, maka dia memiliki kemampuan untuk mempengaruhi
tingkah laku Andi misalnya, Budi mempengaruhi Andi. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan dari Budi. Untuk apa sebetulnya Budi mempengaruhi Andi? Nah, tujuan-tujuan inilah yang akan dicapai oleh Budi dan dengan menggunakan kekuasaan. Nah, kekuasaan merupakan tema sentral dalam ilmu politik. Karena itu, berbicara persoalan politik pasti akan berujung pada kekuasaan. Politik dan kekuasaan tidak bisa dipisahkan. Nah, kekuasaan bagi ilmuwan politik adalah sama dengan kelangkaan bagi ekonomi. Kelangkaan mengandaikan bahwa sesuatu bernilai dan tidak cukup tersedia. Selanjutnya, Apter mengatakan bahwa ilmuwan politik mempelajari kekuasaan tidak hanya kekuasaan yang intim, pribadi, dan perseorangan yang mencakup hubungan timbal balik, melainkan kekuasaan kemasyarakatan yang bersifat kolektif dan publik. Nah, ini adalah ciri-ciri kekuasaan. Yang pertama, kemampuan untuk menghasilkan kesetiaan secara sukarela. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk memerintah dan memaksakan kepatuhan. Yang ketiga, pemegang kekuasaan dapat seorang individu, kelompok, organisasi, ataupun pemerintah. Individu siapa? Presiden. Kelompok siapa? Misalnya para menteri. Organisasi apa? DPR. Dalam satu kesatuan organisasi, bukan anggota-anggotanya. Dan juga pemerintah. Kemudian yang keempat, sasaran kekuasaan dapat berupa individu, kelompok, organisasi, dan pemerintah. Nah, selain juga yang memegang kekuasaan, dia memiliki otoritas untuk memperluas atau memengaruhi seseorang, dia juga menjadi sasaran kekuasaan. Misalnya, seorang menteri bisa menjadi sasaran kekuasaan dari seorang individu presiden. Sekelompok organisasi, misalnya ormas, bisa menjadi sasaran kekuasaan bagi organisasi lainnya, misalnya Polri atau TNI, dan seterusnya. Kemudian kelima, suatu pihak yang memiliki sumber kekuasaan belum tentu mempunyai kekuasaan karena bergantung pada kemampuannya menggunakan sumber kekuasaan secara efektif. Nah, ini yang paling penting, basis-basis kekuasaan. Studi ilmu politik sudah lama merumuskan dan menyepakati bahwa basis-basis kekuasaan politik terutama terdiri dari 6 jenis. Yang pertama, kekayaan, status, ilmu pengetahuan, karisma, kekuatan, dan juga otoritas. Nah, semua ini, keenam hal ini merupakan eh, suatu prasyarat utama ketika seseorang berkuasa. Dengan kekayaannya orang akan bisa berkuasa atas sesuatu. Kemudian dengan status sosialnya sebagai seorang presiden, dia bisa berkuasa untuk memaksakan kehendaknya, misalnya memasukkan anaknya menjadi CPNS misalnya. Dia memiliki kekuasaan untuk itu. Kemudian ilmu pengetahuan, karisma, kekuatan, dan otoritas. Jadi semua hal yang berkaitan dengan kekuasaan itu akan lebih kuat ketika ia memiliki kekayaan, status, ilmu pengetahuan, karisma, kekuatan, dan juga otoritas. Dengan ilmu pengetahuan, orang akan bisa mendapatkan atau memberikan pengaruh terhadap orang lain. Jadi dia berkuasa atas apa yang ingin disampaikannya. Status sosial juga begitu. Kemudian karisma, dengan karisma seseorang, seseorang akan dapat mempengaruhi orang lain dan berkuasa atas orang yang yang dikuasainya. Kekuatan juga begitu. Otoritas apa lagi? Biasanya untuk otoritas ini berkaitan dengan birokrasi dan politik. Misalnya dengan anggota DPR-nya, seorang anggota DPR bisa menggunakan otoritasnya untuk berkuasa dalam misalnya menciptakan proyek jalan untuk memperbaiki jalan di desa tertentu. Maka DPR memiliki otoritas untuk itu, berkuasa atas itu. Kemudian bentuk kekuasaan. Nah, ini pengaruh, paksaan, dan kontrol. Orang yang berkuasa itu akan memiliki pengaruh terhadap orang lain. Kemudian dia juga bisa memaksakan kekuasaannya kepada orang lain.
Misalnya ketika ini hanya contoh saja, contoh kecil, kita balik ke masa Orde Baru, di mana ketika anaknya Soeharto itu apa namanya, misalnya ini hanya sebuah contoh, eee, Soeharto menginginkan anaknya untuk, masuk ke dalam, eee, UI misalnya. Maka dengan kekuasaannya Soeharto sebagai presiden, ia bisa melaksanakan tersebut dengan memerintahkan para stafnya untuk menerima anaknya. Itu contoh saja. Kemudian paksaan, kontrol juga ketika seseorang sudah berkuasa terhadap, seseorang yang lainnya, maka ia memiliki kontrol terhadap apa yang akan dilakukan oleh seseorang yang kita kuasai. Nah, itu barangkali untuk pertemuan keempat terkait dengan, eee, konsep-konsep dasar dari ilmu politik. Adapun contoh-contoh yang diberikan tadi hanya sebatas contoh dan itu, bukan berarti mutlak begitu, tidak. Nah, itu hanya sebatas contoh, tidak berarti suatu pembenaran. Mungkin itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.